Cemre meminta tolong sekali lagi pada Emir untuk melepaskan ikatannya. Namun Emir menegaskan bahwa dia tahu semua kejahatan yang dilakukan Cemre yang menyebabkan pernikahannya hancur. Kemudian Cemre memberitahu Emir bahwa dia mencintainya, namun Emir menegaskan bahwa dia menganggap Cemre sebagai adiknya. Lalu Emir melaporkan Cemre ke polisi atas penculikan dan pemerasan yang dilakukan Cemre pada Reyhan. Sementara itu Cemre berusaha memberitahu Emir bahwa ibunya terlibat dalam rencana jahat mereka, namun Emir enggan mendengarkan sepatah kata pun darinya. Setibanya di rumah, Emir berharap memulai kembali cinta mereka dan ingin melupakan semua kenangan buruk yang mereka lewati. Kemudian Emir meminta Reyhan bercerita tentang jebakan itu karena Emir ingin mendengarnya langsung dari mulut Reyhan. Reyhan pun memberitahu Emir bahwa Cemre mengancam sambil menunjukkan video itu di malam mereka kembali dari jalan-jalan. Kemudian Emir menegaskan bahwa hidup mereka tidak akan berubah karena cinta mereka tidak ada habisnya. Naren berhasil membawa Masal kembali ke rumah setelah melihat suaminya putus asa karena terpisah jauh dengan putrinya. Kemudian Naren memberitahu mereka bahwa dia pergi berbicara dengan kakek Masal untuk menceritakan situasi sulit yang dihadapi suaminya sehingga beliau mengizinkan cucunya tinggal sementara waktu bersama ayahnya sampai persidangan berakhir. Sementara itu pengacara memberitahu Talas bahwa Naren berhasil meyakinkan kakek Masal sehingga Masal tinggal sementara waktu bersama ayahnya. Kemudian Talas menghubungi Yonca sambil mengancam agar bergabung ke dalam rencananya. Yonca pun pergi ke rumah Kemal untuk menaruh penyadap di kamarnya. Kemudian Yonca menuju kamar Kemal namun Naren menggagalkan rencananya. Lalu Yonca berpura-pura kemalingan dan meminta tolong pada Kemal sehingga dia tinggal di rumahnya untuk sementara waktu. Emir memberitahu semua orang di rumah bahwa Cemre telah melakukan kejahatan pada Reyhan yang menyebabkan pernikahan mereka hancur. Sementara itu semua orang sangat terkejut atas perbuatan buruk yang dilakukan Cemre, terutama Nyonya Kafidan. Kemudian Nyonya Kafidan bersandiwara di hadapan semua orang dengan pura-pura terkejut atas kejahatan yang dilakukan Cemre pada keluarganya. Namun Emir memberitahu ibunya bahwa Cemre tidak melakukan rencana kejahatan itu sendiri sehingga membuat Kafidan semakin takut. Sementara itu Cemre putus asa karena berpikir bahwa dia telah kehilangan hidupnya, terutama cinta Emir dan ibunya, sehingga dia bunuh diri dengan melemparkan dirinya ke mobil. Kemudian Emir mendapat kabar dari polisi tentang kecelakaan Cemre sedangkan Nyonya Kafidan terlihat senang karena selamat dari kejahatannya yang hampir terbongkar. Keesokan harinya Reyhan mendapat surat cinta dari Emir yang berisi gombalan romantis sehingga membuat Reyhan tersipu malu. Kemudian Reyhan membalas surat dengan menaruhnya lewat pintu namun terpregok oleh Emir. Sementara itu Nyonya Kafidan memarahi mereka atas tindakan yang tidak senonoh karena mereka telah bercerai dan mempermalukan kehormatan Reyhan sampai Emir menegaskan bahwa mereka akan menikah dalam waktu dekat. Kemudian Emir dan Reyhan pergi menemui Bibi Khadijah yang menunggunya di ruang tamu. Lalu Nyonya Kafidan melaporkan perilaku Emir dan Reyhan kepada Bibi Khadijah. Namun Bibi Khadijah menyetujui kata-kata Kafidan bahwa tidak baik mereka tinggal bersama sebelum menikah. Kemudian Reyhan mengemasi semua barangnya untuk tinggal bersama Bibi Khadijah di rumahnya. Sementara itu Emir merindukan Reyhan walaupun baru beberapa menit berpisah sehingga Emir menyusulnya ke rumah Bibi Khadijah. Namun Reyhan tidak mengizinkan Emir masuk karena takut Bibi Khadijah marah. Kemudian Emir melakukan segala cara untuk tetap bersama Reyhan dengan memberikan barang-barangnya yang tertinggal. Namun Bibi Khadijah menyuruh Emir untuk pergi dari rumahnya. Sementara itu Emir yang dimabuk cinta mengawasi Reyhan dari jauh sambil saling mengirim pesan teks. Keesokan harinya Emir menemui Reyhan ke rumah Bibi Khadijah namun seorang wanita tua bersama putranya datang membawa seikat bunga dan coklat. Sementara itu Reyhan dan Emir kebingungan melihat kedatangan mereka ke rumah Bibi Khadijah.
Kemudian Emir memberi isyarat pada ibu asuhnya untuk mengikutinya ke dapur karena tidak tahan melihat calon istrinya akan dilamar oleh orang lain. Namun Bibi Khadijah menegaskan bahwa dia tidak bisa menghentikan pria datang ke rumah karena Raihan wanita lajang. Kemudian pada saat Raihan membuatkan kopi dan membagikan coklat, Emir terlihat gugup dan menahan kesal. Tak hanya itu, Emir selalu menyela pembicaraan saat akan mengatakan niat kunjungan mereka dengan memakan coklat dan membuang bunga yang diberikan pria itu. Kemudian Bibi Khadijah muncul karena melihat kecemburuan Emir lalu menyuruh Raihan untuk mengejarnya. Setibanya di rumah, Emir menyadari bahwa Bibi Khadijah sengaja membuatnya cemburu sehingga ia membawa Raihan ke kamar. Namun Raihan merasa ketakutan karena mengingat kata-kata Nyonya Kafidan. Kemudian Emir meminta dibuatkan kopi oleh calon istrinya lalu menyusul ke dapur karena dia sedang dimabuk cinta sehingga enggan berpisah sedetik pun dengan Raihan. Namun Zainab memergoki mereka yang sedang bermesraan sampai membuat Raihan tersipu malu. Sementara itu Emir tiba-tiba teringat pada Suna dan merasa bersalah karena tidak memberitahu tentang kondisi ayahnya yang lumpuh. Namun Raihan meyakinkan calon suaminya bahwa Suna akan mengerti alasan kakaknya menyembunyikan kondisi Tuan Hikmet karena sangat mencintai dan peduli pada adiknya. Yonca melakukan segala cara agar Narin dan Kemal tidak ada di rumah dengan menyembunyikan boneka masal agar mendapat kesempatan untuk menaruh penyadap di kamarnya. Namun Narin memergoki Yonca sehingga Yonca beralasan sedang mencari folder penting. Sementara itu Narin sangat kesal karena ia tahu jika Yonca berbohong dan berpikir bahwa Yonca mencoba menggoda suaminya. Kemudian Yonca datang menawarkan bantuan lalu memasukkan banyak garam ke dalam sup yang dibuat oleh Narin. Kemudian pada saat Narin menyajikan semua makanan, Yonca berpura-pura minta sedikit karena tidak lapar. Namun Narin menyindir Yonca sambil menatap wajahnya bahwa ia sudah mengganti menu makanan karena Serie menambahkan banyak garam ke dalam supnya. Kemudian Kemal mengeluh sakit mata kepada istrinya, namun Narin malah mematahkan pintu kamar mandi sehingga Kemal pergi ke garasi untuk mencari alat perkakas. Sementara itu Yonca melihat Narin pergi ke garasi lalu ia menguncinya di sana. Namun Yonca tidak menyadari bahwa Kemal juga berada di dalam. Kemudian Taci membuka garasi lalu terkejut melihat Narin dan Kemal berada di sana. Sementara itu Yonca mencoba menyelinap ke kamar Kemal namun ia melihat Kemal datang dari luar bersama istrinya. Keesokan harinya Yonca memutuskan untuk pergi dari rumah Kemal dengan alasan tidak mau mengganggu istrinya. Kemudian Kemal menegur Narin karena menyinggung Yonca dan berpikir mereka sedang bertengkar. Namun Narin menegaskan bahwa dia tidak memiliki masalah karena Kemal pun tahu jika dia memiliki sikap jutek. Sementara itu Yonca sangat senang karena mengetahui jika pernikahan mereka palsu. Suna menunggu kedatangan Taci namun seorang teman Tuan Hikmet datang berbelasungkawa atas kondisi ayahnya. Kemudian Suna meminta Taci untuk menceritakan segalanya sehingga ia menjadi kesal karena semua keluarganya menyembunyikan kondisi ayahnya. Sementara itu Nyonya Kafidan mencoba merebut harta dan semua aset yang diberikan oleh Hikmet kepada Raihan dan putranya sehingga Nyonya Kafidan mengatur rencana agar mereka menandatangani kontrak yang ia siapkan. Di malam acara pertunangan Nyonya Kafidan meminta Nigar untuk mengacaukan acara. Namun Nigar beralasan tidak memiliki kesempatan padahal dia enggan menyakiti Raihan yang selalu memperlakukannya dengan baik. Narin mendengar percakapan Yonca yang memiliki janji temu dengan seseorang di telepon. Kemudian Narin menegur Yonca karena berpikir bahwa dia memiliki rencana untuk merayu suaminya sehingga ia menegaskan bahwa Kemal sudah menikah. Emir memberi isyarat kepada ibunya agar segera meminang Raihan. Namun Nyonya Kafidan malah mengeluarkan dokumen dan meminta mereka untuk menandatangani kontrak tersebut sebelum acara lamaran dilanjutkan. Namun Raihan tidak keberatan dengan permintaan Nyonya Kafidan sehingga ia menandatangani kontrak tersebut. Kemudian Emir merobek dokumen itu lalu Emir meminta ibu asuhnya untuk meminang Raihan.